Halo Mang Sobat Cuan, kumaha damang? Pernah kebayang nggak zaman dulu orang beli rumah pakai batu segede kulkas? Nah, ini bukan kisah dongeng, tapi sejarah uang beneran. Awal mula, barter, tukeran barang jauh sebelum ada uang, manusia pakai sistem barter. Tukeran ayam sama sayur, atau kambing sama gandum. Tapi masalahnya, gimana kalau yang punya ayam nggak butuh sayur? Ribet atuh. Terus muncullah ide, cari alat tukar yang disepakati bersama. Mulailah manusia pakai barang-barang unik, kerang, garam, sampai manik-manik. Yang penting diterima banyak orang. Batu Rai, ATM raksasa dari Pulau Yap di Mikronesia, ada pulau namanya Yap. Mereka pakai batu raksasa bernama Batu Rai sebagai alat tukar. Ukurannya bisa segede ban truk. Mau beli rumah? Tinggal geser batu itu ke halaman orangnya. Bayarnya literal ngangkat batu cuy, masuk emas, uang. Jadi bernilai tinggi emas mulai dipakai karena tahan lama, nggak karatan, dan semua orang menganggapnya berharga. Koin emas pertama muncul di Lydia, sekarang Turki, sekitar 600 sm. Orang-orang mulai percaya pada nilai yang stabil. Uang kertas, janji manis bank. Di Cina, sekitar abad ke-7, muncul uang kertas pertama. Tapi bukan kayak sekarang. Itu cuma bukti bahwa si pemilik kertas punya simpanan emas atau perak di bank. Makanya disebut representative money. Tapi lama-lama, orang udah nggak minta emasnya, cukup kertasnya aja yang dipakai. Fiat money, duit dari kepercayaan. Nah, ini dia uang zaman sekarang. Uang fiat alias nggak didukung emas atau perak nilainya, cuman karena kita semua percaya. Kalau semua orang sepakat selembar kertas itu bernilai 100.000 rupiah, ya udah jadi duit. Digitalisasi. Dompet makin tipis, abad 21 muncullah uang digital. Kita mulai lupa bawa dompet karena cukup pakai HP. QR code, e-wallet, dan transfer jadi gaya hidup. Gajian pun tinggal nunggu notifikasi masuk. Bitcoin dan kripto, uang tanpa pemerintah. Tahun 2009 muncul Bitcoin, uang digital yang nggak diatur bank atau negara. Transaksi dicatat pakai teknologi blockchain. Bikin sistem keuangan jadi lebih transparan dan terbuka. Tapi ya, naik turunnya bikin jantung ikut joget. Kenapa kita harus peduli? Karena sejarah uang ngasih kita pelajaran penting. Bahwa yang disebut uang itu bukan soal bentuknya, tapi soal kepercayaan. Dan kalau zaman terus berubah, cara kita melihat uang juga harus ikut evolve, Mang. Pelajaran yang bisa kita ambil satu. Uang itu bukan sekadar benda, tapi cerminan kepercayaan. Dua. Seiring waktu, bentuk uang akan terus berubah. Yang penting kita paham nilainya. Tiga. Jangan cuma ngerti pakai uang, tapi juga pahami sejarahnya, biar nggak gampang ketipu. Disclaimer konten ini dibuat untuk edukasi dan hiburan. Semua opini adalah pendapat pribadi, bukan saran keuangan atau investasi. Tetap belajar dan kritis ya, Mang. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten gokil lainnya dari Blog Cuan.